Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada para tokoh kita, tentu hadir di tengah-tengah kita, para sesepuh, para tokoh, pengurus DKM, Bapak Haji, Ibu Hajat, semuanya tidak saya sebut satu persatu yang kita muliakan. Ini bagi saya suatu kehormatan yang luar biasa bisa hadir bersama mereka, orang-orang solehnya, orang-orang yang Allah pilih untuk bisa memenuhi panggilan Allah di saat yang tidak mudah ya. Di pagi hari kondisi lelah, gerimis lagi ya. Tapi ketika Allah SWT berikan taufik dan hidayah, Allah rahmati, maka kita bisa menjaga keistiqomahan kita untuk selalu beramal saleh. Salah satu kemuliaan yang luar biasa adalah istiqomah, karena istiqomah itu sebagai keramat yang paling agung. Banyak orang bisa melakukan amal-amal soleh, tapi tidak banyak yang bisa istiqomah. Maka ketika kita mendapatkan pertolongan Allah untuk istiqomah, ini adalah satu keramat, satu kemuliaan. Maka kita bersyukur dan kita bermohon mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan setiap amal kita Allah berkenan menerimanya, membalas dengan pahala, ampunan dan rahmat, dan juga Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam melanjutkan kajian sebelumnya yang tidak putus. Mungkin diulas sedikit kajian sebelumnya tentang sholat berjamaah, khususnya bagaimana membangun shaf dalam sholat berjamaah. Ringkasannya, ketika kita berjamaah dengan dua orang, maksudnya imamnya satu, makmumnya satu, mesti ingat ya, posisi imam di sebelah kiri, posisi makmum di sebelah kanan, hampir sejajar. Ketika makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, tetap posisinya imam di depan, makmum di belakang, walaupun satu. Maunya kita berjamaah dengan istri kita, maunya, atau kakak beradik, imamnya abangnya, makmumnya adiknya yang perempuan, maka posisi berdirinya gimana? Imam di depan, makmum di belakang, karena perempuan. Ketika jamaahnya lebih dari satu, maka posisi imam di depan, makmum semuanya di belakang. Kalau dari awal memang sudah lebih dari satu, langsung kita posisikan, monggo para makmum berdiri di belakang langsung. Tapi kalau posisi nambahnya itu pas sudah lagi dalam berjamaah, makmum yang menambah itu yang tadi makmumnya sendiri, datang makmum kedua, maka makmum kedua masih aba-aba kepada makmum yang depan supaya mundur. Bukan kita ikutin,
kebanyakan kita ngikutin nih, karena yang berjamaah nih berdampingan udah kita bikin. Akhirnya imam yang paling pinggir sini mau yang sana gitu ya. Enggak. Begitu sudah datang makmum kedua, langsung disenggol makmum pertama supaya mundur, ya kan? Kalau jamaahnya itu lakum perempuan semua, imamnya tetap. Kalau makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan, itu posisi imam itu tetap sejajar dengan para makmum. Posisinya kayak satu baris doang. Jadi kalau kita lihat jamaah para akhwat semua, maka hanya satu baris. Kenapa? Karena antara imam dan makmum itu sejajar. Imamnya posisinya di mana? Di tengah. Gitu. Kalau sama-sama perempuan juga sejajar, di samping kanannya nanti datang kiri kanan sampai memanjang begini, ya kan? Itu kalau jamaahnya perempuan semua. Kalau jamaahnya campuran, laki-laki, dewasa, anak-anak laki-laki, kemudian ibu-ibu, kemudian anak-anak perempuan. Nah, gimana? Maka di situ laki-laki yang imamnya ada laki-laki, di belakangnya bapak-bapak, belakangnya lagi anak-anak, baru di belakang lagi ibu-ibu. Seperti itu ya. Khususnya kalau memang di situ jamaahnya dalam satu tempat. Tapi kalau sudah ada dikondisikan tempat tertentu untuk para akhwat, ya, ada sebagian musola namanya model ngaturnya enggak depan belakang tapi samping, ya kan? Ada musola-musola di kampung, di sini untuk akhwat, di sini untuk ikhwan, kayak gitu. Jadi kalau sudah seperti itu maka ya berlaku ya seperti yang lain. Maksudnya para ummahat ya sebelah kanan, karena sudah ada sutranya, ada penutupnya. Nah intinya kurang lebih seperti itu ya. Ini sebagai ringkasannya. Ini karena kita masih sering mendapati berjamaah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu fikih sofnya nggak paham. Tapi insya Allah ya, ketika dia masih mau berusaha untuk berjamaah itu tetap aja masih lebih afdal. Kenapa? Karena salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi. Gimana hadisnya? Bisa wa isyrina darajah. Seseorang itu kalau sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu lebih unggul, lebih baik daripada sholat sendiri. Berapa kali lipat? 27 kali lipat. Ada yang meriwayatkan 20, hadis lain 25. Ini artinya bagian dari cara kita meningkatkan produktivitas amal, ya kan? Amal kita terbatas, umur kita terbatas, tapi kita bisa meraih pahala sama dengan umur orang yang lebih panjang. Kenapa? Karena kita pintar milih amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda. Kalau sholat jangan sendiri, ya, berjamaah, ya kan? Kemudian membaca bacaan-bacaan yang zikir, yang diucapkan ringan, pahalanya besar, ya kan? Terus bersedekah, ya kan? Terus berwakaf. Itu banyak amalan-amalan pilihan. Termasuk kemarin 10 hari di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga amalan-amalan yang diamalkan itu singkat, sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Yang lebih mantap lagi apa? Nah, yang lebih ekstrim lagi itu kita berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Sekali dapat malam Al-Qadar, pahala amalnya itu dilipatkan sama dengan 1000 bulan. Kalau beramal itu sama dengan 83 atau 84 tahun. Ringkasan itu ya. Kemudian dan yang kedua tentang sutra. Sutra itu penghalang atau pembatas. Ini
ini hukumnya sunnah bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri. Jadi kalau kita jadi imam, usahakan kita menghadap kepada sutra. Kalau masjid-masjid ini memang sudah dikondisikan, karena sutra itu fungsinya supaya orang itu tidak sembarangan melewati tempat antara dia, si orang yang sholat, dengan batas sutra. Ya kan? Makanya kayak kalau di sini otomatis sudah setiap masjid mushola itu depannya ada dindingnya atau ada pembatas apa itu, anggap saja itu sudah sebagai sutra, supaya orang itu tidak lewat di depan imam antara si imam dengan sutranya. Usahakan jangan lewat, karena itu di samping memang sesuai dengan syariat, ini juga yang mengganggu khusyuk bagi kita. Ini tempat di mana kita sedang menghadap Allah, depan kita ini tempat yang keramat. Masa kita sedang bermunajat, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang sembarangan lewat gitu kan. Makanya dalam hadis itu begitu kerasnya larangan. Kalau ada orang ngeyel gitu mau ngelewatin depan sutra, atau belakang sutra depan imam itu, sampai dikatakan qawatan, maksudnya itu diperangi, dilawan, ya kan? Tapi ketika kita sholatnya berjamaah, apa? Sutratul imam, sutratul makmum. Gimana? Sutra untuk imam itu sudah cukup untuk makmum. Jadi yang tidak boleh banget itu yang paling depan. Depannya imam nggak boleh. Tapi kalau yang belakangnya makmum, makmumnya sop sini itu, ya bagusnya jangan ada orang lewat. Tapi ketika kita ada darurat, ada yang batal, atau kita memang butuh banget harus keluar dari sop, gimana? Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kita ngelewatin main sini imam, yang tidak boleh banget itu depan imam, karena antara imam dengan sutra itu memang satu hal yang keramat sekali, nggak boleh. Sebagai tempat untuk sujud itu nggak boleh ada orang lewat. Ya. Tapi di belakangnya makmum itu yang nggak pasti harus setiap makmum harus bikin sutra. Ada itu masjid yang banyak banget sutranya, bikin semua kayu kayak ini kan, dibuat jamaahnya 50, bikin sutra 50 enggak, karena sutra untuk imam itu sudah mencakup untuk makmum, sehingga kita cukuplah. Tapi begitu dia nanti selesai berjamaah mau sholat sendiri, dia bagusnya bikin sutra. Jadi bikin sutra itu penghalang sholat itu berlaku ketika dia pertama ketika dia jadi imam, yang kedua ketika dia sholat sendiri. Tapi tetap saja para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah saja. Seandainya kita nggak ada sutra juga nggak sampai berdosa, ya kan? Jadi ketika ini ada satu hadis Rasulullah SAW digambarkan dalam satu peristiwa. Waktu itu Ibnu Abbas masih seorang pemuda, kan? Dia mendapati Rasulullah sedang berjamaah dengan para sahabat. Ibnu Abbas datang dengan mengendarai unta betina, lalu dia ingin menyusul sajamaah sholat. Ternyata beliau itu begitu sampai ke tempat sholat, kemudian melepaskan untanya, kemudian dia segera menyusul ke barisan sholat dan dia melewatin saf-safnya jamaah. Ternyata tidak ada yang mengingkari. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang banget itu adalah jarak antara imam dan sutra. Kalau antara makmum dengan makmum itu sudah tercakup di dalamnya sutratul imam. Ini menunjukkan bahwa sutratul imam, sutratul makmum, bahwa sutra untuk imam itu sudah mencakup sutra untuk makmum. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika ada sesuatu yang melewati antara imam dan sutra sehingga membatalkan sholat, itu yang dilarang itu adalah
rakaatan di kayak Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram itu begitu susahnya, karena orang itu banyak, ya terpaksa kita harus melewati dan seterusnya. Apalagi kita orang batal jauh. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan itu Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram itu ada gang, ada gapnya itu. Jadi lebarnya sini di sini tetap ada dibuat gitu ya. Ini menunjukkan ada solusi ya, supaya kalau ada orang yang keluar dari shaf itu tidak melewati di depan depan makmum. Tapi seandainya terpaksa melewati itu tidak apa. Saya akan bacakan. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib bahwa suatu ketika mereka atau para sahabat datang bersama Rasulullah SAW dari satu tempat. Kemudian datanglah waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat mengarah kepada dinding. Kemudian dijadikanlah dinding itu sebagai sutrohnya, sebagai arah kiblatnya. Kemudian kami semua para sahabat di belakangnya. Kemudian datanglah seekor anak kambing melewati di depan baginda Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW mengambil posisi sebagai imam terus menghadap ke dinding. Para sahabat semua di belakang. Tiba-tiba ada seekor kambing yang mau melewati. Lalu Rasulullah SAW itu mencegah, dihalangi kambing itu, anak kambing itu. Sampai beliau itu dikatakan ketika menghalangi kambing ini, beliau tuh sampai maju banget, maju ke arah dinding yang ini, bergerak. Karena apa? Karena menjaga jangan sampai anak kambing itu melewat di depan beliau. Tapi supaya lewatnya di mana? Di belakang beliau. Di belakang beliau, di depan Ternyata begitu solusi yang dicontohkan oleh baginda. Artinya yang dihalangi banget, yang dilarang banget itu adalah melewati belakang sutroh depan imam. Nah, di sini disebutkan fahadratus shalah, datang waktu sholat, kemudian Nabi Muhammad SAW sholat menghadap ke dinding dan dijadikan sebagai sutrohnya. Kemudian kami semua ada di belakangnya. Faja'at buhmah atau bahmah tamurru baina yadayhi. Lalu datang anak kambing, dia ingin melewati depannya. Famazala yudari'uha, maka Muhammad mencegahnya, melarangnya. Hatta lasaqat bil jidar, sampai beliau itu memepetkan badannya ke arah dinding. Wa marrat min wara'ihi, lalu anak kambing itu melewati lewat belakangnya. Nah, ini menunjukkan falaula an astaratu sutratan lahum lam yakun bainahum. Kalau memang itu seorang makmum itu harus pakai sutra, maka Nabi Muhammad tidak masih juga anak kambing itu melewati belakang beliau. Jadi beliau membolehkan anak kambing itu melewati belakangnya, tapi melarang lewat depannya. Ini menunjukkan bahwa sutra itu disunnahkan dan sangat dianjurkan itu antara imam dengan depannya saja. Tapi kalau masjid dan seterusnya itu otomatis selalu sudah di depannya adalah sutra. Kita akan lanjutkan ke persoalan kedua, hukmu jahrul imam bil basmalah fil jahriyah. Ini juga persoalan fikih yang sering di masyarakat dan ini cukup masyhur ya. Sebetulnya disebutkan di sini masyhur dalam perbedaan di antara para ahli fikih termasuk di tengah masyarakat itu, tapi perbedaan yang digambarkan perbedaan yang kecil yang seharusnya ketika tidak diprovokasi oleh pihak-pihak termasuk oleh setan ya, itu sebetulnya masalah yang nggak perlu dipersoalkan, yaitu tentang apakah membaca bismillah itu dikeraskan atau tidak ketika membaca Fatihah dalam sholat jahriyah bagi imam, ya kan? Kalau imam sholat maghrib, apalagi yang sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, mungkin Jum'ah, ya kan? Nah, ini ada 4 sholat nih, maghrib, isya, subuh, Jum'ah. Maka imamnya itu membaca Fatihah
diusahakan dibaca jahar. Di masyarakat ini ada orang-orang yang membaca Fatihahnya jaharnya dikeraskannya mulai dari bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang sampai hanya dimulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkara yang umum dan kita sering dapatin di masjid-masjid. Ada yang langsung alhamdulillah, ada yang mulai dari bismillah. Saya ingat dulu mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ada satu masjid di BBM itu, kalau nggak Gria Permata apa itu di sana. Itu ada di komplek itu ada seorang pegawai kedutaan yang bisa melobi pihak kedutaan atau pihak donatur di Arab Saudi itu, dia membangun masjid. Dan yang hebatnya itu begitu selesai masjid itu dia bisa menghadirkan Syekh. Jadi pernah Syekh itu jadi imam di Depok. Ini mungkin jarang orang tahu. Syekh itu imamnya Masjidil Haram, itu pernah jadi imam sholat maghrib di Masjid Permata Duta atau apa itu namanya, masjid baru. Kemudian dia hadir untuk jadi imam. Ingat saya begitu sholat pertama dia pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti rakaat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada bismillahnya. Mungkin pelajaran juga. Walaupun beliau selama sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, pokoknya dia sholat di sana itu selalu langsung alhamdulillah. Tapi ketika datang ke Indonesia itu dengan bismillah dulu. Ini mengajarkan kepada kita ini memang sebetulnya silakan aja sih. Nah, tapi kalau kita klasifikasi ke pendapat para ulama itu memang ada 3, ada 2. Yang pertama yang menurut pendapat Imam Syafi'i itu dijahar dari bismillahnya, alhamdulillah sampai selesai itu dikeraskan semua. Alasan beliau karena bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, artinya umul kita. Jadi beliau menghitung bismillah itu dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai 7 itu 7 ayat itu bismillah itu termasuk dari Al-Fatihah. Kalau yang lain, ayat-ayat yang lain itu dibaca dengan keras, kenapa bismillah kok didirikan sendiri? Maka beliau punya alasan itu, seperti yang dicontohkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika ada seorang sahabat berjamaah kepada Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah itu membaca Al-Fatihahnya dari bismillah sampai selesai itu semuanya dijahar. Lalu setelah selesai itu beliau mengatakan, ana asbahukum sholatan lin nabi. Kata Abu Hurairah, saya adalah orang yang paling persis sholatnya kepada Nabi. Dia merasa karena dia sudah sekian lama mengikuti sholat Nabi, dia mengatakan bahwa ini sholat Nabi kayak gini, dan sholat itu yang paling mirip dengan Nabi. Dan waktu itu beliau Abu Hurairah itu sholatnya membaca Al-Fatihah dari basmalah sampai selesai dalam keadaan dijahar. Ini jadi pegangan oleh Imam Syafi'i, membaca basmalah sampai waladhdallin itu semuanya dijahar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua itu yang didukung oleh 3 imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Hanafi, mengatakan itu disir. Enggak, pertama ada 3 ya. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan disunahkan untuk disir, tetap dibaca Al-Fatihahnya, tetap dibaca, bismillahnya tetap dibaca, karena itu bagian dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Tapi karena bismillah ini juga milik surat-surat yang lain. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad itu bismillah itu memang benar mungkin bagian dari Al-Fatihah, tapi ini juga
Karena semua surat dari 114 surat itu semua diawali dengan bismillah kecuali satu surat apa namanya? Surat Al-Anfal. Dari surat pertama sampai 114 itu semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Maka kata beliau, iya memang Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah, tapi ternyata surat-surat lain juga pakai Bismillah. Maka beliau mengatakan ya bagusnya disir. Dan ini ada hadis-hadisnya juga yang disebutkan oleh para sahabat. Di antaranya ada sahabat yang menceritakan, saya pernah sholat di belakang Nabi, saya pernah sholat di belakang Abu Bakar, saya pernah sholat di belakang Umar, Utsman dan sahabat yang lain, dan semuanya saya perhatikan, saya dengarkan mereka memulai membaca Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dikeraskan bismillah. Maka dengan alasan ini, maka dengan berhujjah dengan dalil ini, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tetap membaca bismillah tapi jangan dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Bismillahnya kecil, lirik, cukup dibaca didengerin sendiri. Kemudian alhamdulillahnya sudah dikeraskan. Ini pilihan siapa tadi? Pilihan Imam Ahmad dan Imam Malik. Kalau menurut Imam Hanafi ini lebih ini lagi. Bahkan kata beliau nggak usah baca bismillah. Karena beliau meyakini bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi yang wajib kalau sholat itu kan baca Al-Fatihahnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi Al-Fatihah itu bukan dimulai dari bismillah tapi dari Alhamdulillah. Nah kan kita jadi tahu ternyata memang kenapa sih di masyarakat kalau kalangan Muhammadiyah kebanyakan itu langsung Alhamdulillah. Kalangan Nahdiyin kemudian ada bismillah. Nah, di masyarakat juga macam-macam. Nah, tapi kalau kita pergi haji, pergi umrah ya, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu memilih yang ini, pendapat Imam Malik ataupun pendapat Imam Ahmad, yaitu langsung Al-Fatihahnya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau menurut Imam Hanafi itu Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu bukan 6 ayat tapi 7. Bagaimana? Yaitu terjadi istilah memang pembatasan ayat itu sendiri juga dalam banyak riwayat itu bisa ada yang berbeda. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu ayat yang terakhir, ayat ke-7 itu menurut Imam Hanafi itu bukan 1 ayat tapi 2 ayat. Intinya bahwa surah Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka kalau menurut Imam Hanafi ini 7 itu dimulai dari Alhamdulillah karena ayat yang terakhir itu terdiri dari 2 ayat. Ya ini bagian dari ikhtilaf, tapi semuanya itu benar. Semuanya baik yang menjahar atau yang mensir atau yang mungkin tidak membaca itu semuanya itu benar. Dan ini menunjukkan kelonggaran kita beragama. Jadi fikih ini kita pelajari supaya kita ini di dalam beragama itu longgar. Perkara yang longgar itu yang, tetapi bukan berarti ringan-ringankan. Longgar tapi tetap terukur karena ada ilmunya. Jadi kita punya ilmu. Oh ini pendapat ini dasarnya ini. Bukan longgar menggampang-gampang, bukan, salah, bukan itu. Sehingga kita sekarang jadi tahu kalau mau kita sholat berjamaah di belakang yang imamnya jahar juga oke, ya. Mau yang sir juga oke. Kenapa? Karena dua-duanya itu ada
sebagai makmum. Nah, kalau kita jadi imam gimana? Kita juga pilih. Tapi bagusnya kalau kita jadi imam itu menyesuaikan kondisi makmum. Ketika di masjid yang memang semua biasa basmalah, ya kita basmalah atau ikuti Imam Syafi'i. Ketika jamaah semua nggak pernah basmalah, ini kelihatan semua orang Muhammadiyah semua nggak pernah basmalah namanya. Ya udah kita ikuti itu. Dua-duanya itu benar. Karena diantara yang penting juga ketika kita berjamaah itu, diantaranya dimakruhkan juga berjamaah kepada orang yang tidak kita suka. Ya kan? Al-imam fi shalat, al-imam kharij shalat. Harusnya pemimpin di dalam sholat juga itu simbol dari pemimpin di luar sholat. Maka biasanya seorang itu akan senang mengikuti pemimpin yang dia suka, yang bisa diterima. Makanya kita juga jangan maksain. Ya, kalau kira-kira masyarakatnya jamaahnya nggak mau berjamaah dengan kita, ya tetap aja kan nggak mungkin juga udah mau komat gara-gara balik gitu. Tapi kita harusnya juga bisa. Kalau kita kelihatannya belum punya kapasitas untuk jadi imam, nggak usah memaksakan. Khawatir nanti banyak jamaah yang sebetulnya keberatan imamnya dia. Nah, kan? Makanya urutannya dalam jadi imam itu kan penting. Yang paling akram dan seterusnya. Tapi diantaranya ada catatan, makruh orang itu berjamaah kepada imam yang tidak disukai oleh makmum. Nah, itu terkait dengan basmalah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan membaca Fatihah. Nah, ini membaca Fatihah dalam berjamaah. Membaca Fatihah dalam berjamaah itu gimana? Secara umum itu kalau mengikuti Imam Syafi'i itu wajib mutlak harus membaca Fatihah. Karena menurut Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis, beliau mengambil hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La salata, enggak ada salat. Maksudnya salatnya itu enggak dianggap gitu kan. Liman bagi orang lam yaqra' yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, membaca Fatihah. Berdasarkan hadis ini beliau menyimpulkan pokoknya seorang makmum wajib secara mutlak membaca Fatihah, baik sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, ataupun sholat sir, zuhur, asar, dan sholat-sholat yang lain. Pokoknya setiap baca sholat itu harus membaca Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i berdasarkan kaul beliau yang jadid, diikuti oleh Ibnu Hazm, kemudian Imam Asy-Syaukani, Ibnu Utsaimin. Saya Utsaimin juga membaca basmalah. Dalilnya tadi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis Muadz bin Shalih, tidak sah kata Rasulullah SAW orang yang sholat tidak membaca Fatihah. Kemudian dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatan, siapa yang sholat mendirikan suatu sholat, lam yaqra' fiha bi ummil Quran, yang tidak membaca di dalamnya Ummul Quran atau Fatihah, wa hiya khudaj, maka sholatnya tidak sempurna. Jadi ini hadis ini menunjukkan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada pendapat yang lain. Pendapat yang kedua dipilih oleh Imam Malik dan oleh Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini beliau mengatakan kalau sholatnya jahriyah, sholat jahriyah itu berarti maghrib,
Isya, subuh, Jumat, itu makmum gak usah membaca Fatihah. Gitu, berarti udah. Jadi karena sudah diwakili oleh imam. Kayak tadi sholat subuh, saya sholat subuh udah membaca Fatihah. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, jamaah itu ya udah dengerin saja, nggak usah baca Fatihah. Nah, ini kan pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang dibaca oleh imam itu udah sekaligus mewakili bacaan makmum. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika Al-Qur'an dibaca, maka dengarkan. Kemudian untuk mendapatkan rahmat. Kemudian ada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Ada hadis imam itu dijadikan pemimpin supaya diikuti. Maka ketika dia bertakbir, imam takbir, kalian wahai makmum ikut takbir. Kalau imam itu sedang membaca Al-Quran, fansitu, maka kamu simak. Ini hadisnya seperti itu. Ada hadis lain juga, banyak di sini hadisnya. Intinya yang pendapat kedua itu, kalau sholatnya jahriyah, makmum tidak usah membaca Fatihah karena sudah diwakili sama imam. Kalau sholatnya sirriyah, sholat zuhur, sholat asar, sholat sunnah yang lain, sholat yang jamaah tapi sunnah, tapi sirriyah tidak dikeraskan, maka makmumnya membaca Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Kita boleh dipilih, boleh juga karena ada dalil. Nah, pendapat yang ketiga ini yang lebih ekstrim lagi. Pendapat yang ekstrim lagi itu pokoknya baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah itu tidak perlu membaca Fatihah. Ini lagi ya, saya akan baca pendapatnya. La yaqra'ul makmum fis sirriyah wa fil jahriyah. Makmum enggak perlu baca Fatihah baik salatnya sirriyah maupun jahriyah. Ini lebih lagi ya. Nah, walaupun di sini disebutkan ada hadis mangkana lau imam fa qara'atul imam qira'atul makmum wa huwa dhaif. Ini hadis ini dianggap sebagai dhaif. Siapa yang dia punya imam, maksudnya dia bermakmum, maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaan si makmum itu. Hadisnya dhaif. Kemudian ada hadis juga, suatu ketika ada seorang sahabat berjamaah kepada Nabi, lalu dia membaca Al-Quran, kedengaran sama Nabi. Sampai baca Quran. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sedang baca Quran juga di depannya. Lalu Nabi Muhammad SAW selesai sholat menegur, siapa kalian tadi yang baca Quran? Saya wahai Nabi. Kemudian kata beliau, hendaknya kalian jangan menandingi saya. Tapi hadis ini bukan melarang orang baca Fatihah, tapi melarang mengeraskan suara. Tapi ini dipilih oleh, di sini diikuti oleh Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya. Imam Hanafi ini selalu lebih ekstrim dalam artian begitu pendapat beliau itu suka kontras gitu. Tapi Imam Hanafi mengatakan kalau kita sudah makmum, kita udah tinggal dengerin saja. Bahkan ketika sholat sirriyah saja pun nggak baca gitu ya. Nah, tapi memang pendapat ini mungkin tidak banyak diikuti ya, terlalu berisiko karena hadis yang punya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nggak sah sholat orang yang membaca Al-Quran tidak membaca Fatihah. Nah, yang paling menurut saya yang paling aman itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi dengan cara, kalau Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini, nah kita tetap aja membaca Fatihah. Waktunya kapan?
Waktunya itu bagusnya setelah imam membaca waladhdallin, kita habis amin, terus kita membaca Fatihah. Kalau imamnya memberi waktu untuk membaca Fatihah dengan diam, maka itu yang terbaik. Waladhdallin, amin. Jangan langsung surat dulu, ngasih kesempatan jamaah membaca Fatihah sendiri, kan? Baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim langsung sholat. Itu yang dipilih. Kalau imamnya itu nggak ngasih kesempatan, sangat cepat berhentinya, kata beliau di sini juga tetap aja baca aja jadi habis ya. Kalau umpamanya imamnya nggak ngasih kesempatan untuk membaca Fatihah kepada makmum, ya tetap aja kita baca sendiri. Habis itu segera selesai baca Fatihahnya, segera menyimak, gitu aja. Itu yang paling aman. Tapi kalau kita memilih yang agak mending kedua tadi, kalau sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, kita nggak mau baca Fatihah juga nggak apa-apa, karena itu sudah diwakili oleh imam dan kita mendengarkan berdasarkan ayatnya. Ketika dibacakan Al-Quran maka kita menyimak, ya kan? Nah, tapi ketika sholatnya sirriyah, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat-sholat sirriyah yang lain, ya kita membaca Fatihah. Jadi ada 3 pendapat tadi ya. Imam Syafi'i secara mutlak, pokoknya apapun kondisinya, baik jahar maupun sir, tetap membaca Fatihah. Kemudian Imam Hanafi ekstrim lawannya, pokoknya baik sirriyah maupun jahar